Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang yaitu Supyan dengan NIM 200231100009, dengan saya sendiri Faradiba Firdaus dengan NIM 200231100010, yang ketiga Naufal Rafli Pratama Yudansyah dengan NIM 200231100011, yang keempat Khairina Cahyani dengan NIM 200231100012, yang kelima Lailatul Ilmiah dengan NIM 200231100030, yang keenam Rizal Fauzi dengan NIM 200231100040, yang ketujuh Rahmatul Mujahidin dengan NIM 200231100041, yang kedelapan ada Arikatul Firdausi dengan NIM 200231100042. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai keseimbangan ekonomi 3 sektor. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai aliran pendapatan. Yang pertama ada diagram flow perekonomian 3 sektor. Perusahaan sendiri menyediakan barang dan jasa melalui pasar barang kepada rumah tangga. Rumah tangga membeli barang dan jasa melalui pasar barang kepada perusahaan. Jadi di sini perusahaan mendapatkan uang atas barang dan jasanya dari rumah tangga. Perusahaan sendiri mendapatkan faktor produksi dari rumah tangga. Jadi rumah tangga menyediakan faktor produksi berupa barang maupun jasa kepada perusahaan melalui pasar faktor produksi, dan perusahaan membayar faktor produksinya kepada rumah tangga melalui pasar faktor produksinya. Perusahaan wajib membayar pajak atas pendapatannya terhadap barang maupun jasa pelayanan kepada pemerintah. Uang tersebut akan digunakan pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan rumah tangga. Rumah tangga wajib membayar pajak kepada pemerintah atas penyediaan jasa pelayanannya, dan uang tersebut akan digunakan pemerintah untuk membayar faktor produksi konsumsi atas rumah tangganya. Adapun aliran pendapatan dan pengeluaran, yang pertama yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ini merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Adapun ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran, yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, ada pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber. Yang pertama, sumber dari pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan. Dan yang kedua, pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah sendiri. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai dan untuk membeli barang dan jasa. Yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga, pendapatan lambangnya Y, akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama, membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi. Konsumsi lambangnya C disimpan sebagai tabungan SAVE, tabungan itu SAVE dengan lambang S, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Pajak sendiri itu lambangnya T, dalam persamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah G. G sendiri merupakan pengeluaran pemerintah. Yang kelima, dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanamkan modal. Yang keenam, pengeluaran agregat yang dilambangkan AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi lambangnya I, sekarang termasuk pula pemerintah lambangnya G. Dalam persamaan AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Arika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arikatul Firdausi, NIM 200231100042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor.
Keseimbangan ekonomi tiga sektor adalah keadaan di mana pengeluaran agregat yang berlaku dalam ekonomi tiga sektor adalah sama penawaran agregat atau pendapatan nasional. Hal tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. Yang kedua, dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak proporsional. Syarat keseimbangan, Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y adalah penawaran agregat, AE adalah pengeluaran agregat, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintahan pemberi barang atau jasa. Pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu konsumsi, ditabung, dan membayar pajak. Maka berlaku persamaan berikut, Y sama dengan C plus S plus T. Yang kedua, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan berikut, Y plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka I plus G sama dengan S plus T. Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Contoh, konsumsi sudah pajak C sama dengan 60 plus 0,75 Y dan fungsi tabungannya S sama dengan 100 min 100 plus 0,25 Y. Pajaknya sebesar T sama dengan 40 dan investasi sektor perusahaan I sama dengan 120 triliun rupiah dan pengeluaran pemerintah G sama dengan 60 triliun rupiah. Secara aljabar dapat dinyatakan demikian. Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan 60 plus 0,7 plus 120 plus 60. 0,25 sama dengan 240. Y sama dengan 960. I plus G sama dengan S plus T. 120 plus 60 sama dengan min 100 plus 0,25 Y plus 40. 0,25 Y sama dengan 240. Y sama dengan 960. Pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan. Contoh, konsumsi sudah pajak C sama dengan 90 plus 0,60 Y dan fungsi tabungannya S sama dengan min 90 plus 0,20 Y. Pajaknya sebesar T sama dengan 0,20 Y dan investasi sektor perusahaan 150 triliun rupiah dan pengeluaran pemerintah G sama dengan 240 triliun rupiah. Secara aljabar dapat dinyatakan demikian. Y sama dengan C plus I plus G. Y sama dengan 90 plus 0,60 Y plus 150 plus 240. 0,40 Y sama dengan 480. Y sama dengan 1200. I plus G plus S. I plus G sama dengan S plus T. 150 plus 240 sama dengan min 90 plus 0,20 Y plus 0,20 Y. 0,40 Y sama dengan 480, jadi Y sama dengan 1200. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Ilmiah, NIM 2002311000030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak yang dikutip pemerintah. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak objektif. Pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak, misalnya PPN, dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak. 2. Pajak subjektif, yaitu pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Misalnya, pendapatan, jika pendapatan makin besar, maka beban pajaknya makin besar. 3. Pajak langsung,
yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. 4. Pajak tak langsung. Pajak tak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindah duakan kepada pihak lain, atau yang menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen, misalnya impor. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. 1. Pajak regresif. Sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. 2. Pajak proporsional. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak ini tidak dapat dibedakan antara penduduk yang kaya atau miskin dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. 3. Pajak progresif, yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan penentu-penentu pengeluaran pemerintah. 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang akan dapat dikumpulkan, makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. 2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. 3. Pertimbangan politik dan ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan, keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar. Dari uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran ekonomi misalnya, pendapatan pajak berkurang, tetapi untuk mengatasi pengangguran itu, pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pembelanjaannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu kelompok saya. D. Efek pajak ke atas konsumsi. Dalam perekonomian, hubungan pendapatan disposable dan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. YD sama dengan Y kurang T, di mana YD merupakan pendapatan disposable, Y merupakan pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada contoh angka pajak tetap, di mana terdapat dua kolom. Yang di atas merupakan sebelum terjadinya pajak dalam kurung T sama dengan 0, dan yang kolom di bawahnya itu sudah pajak, yang dimana di dalam kurung T sama dengan 40. Kita langsung masuk saja ke penjabarannya. Di sini keadaan sebelum pajak dalam kurung T sama dengan 0, Y sama dengan YD kurang T, Y sama dengan YD. Maka
C sama dengan 90 tambah 0,75Y atau C sama dengan 90 tambah 0,75YD. S sama dengan YD kurang C. S sama dengan YD kurang dalam kurung 90 tambah 0,75YD sama dengan min 90 tambah 0,75YD atau S sama dengan min 90 tambah 0,25Y. Terus kemudian keadaan sesudah pajak, di mana T sama dengan 40 triliun. YD sama dengan Y kurang T. C sama dengan 90 tambah 0,75YD. C sama dengan 90 tambah 0,75 dalam kurung Y kurang T sama dengan 90 tambah 0,75 dalam kurung Y kurang 40. C sama dengan 60 tambah 0,75Y. S sama dengan YD kurang C. S sama dengan dalam kurung Y kurang 40 dikurang dalam kurung 60 tambah 0,75Y sama dengan min 100 plus 0,25Y. Kita masuk ke slide yang berikutnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan disposable. Pajak sebesar T menyebabkan pendapatan disposable. Pajak sebanyak T menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T. Maka delta YD sama dengan min T. Terus poin kedua, jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka delta YD sama dengan min T sama dengan delta C tambah delta S. Terus poin ketiga, di samping tergantung kepada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS, dan penghitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC X delta YD atau delta C sama dengan MPC X dalam kurung min T. Terus kemudian delta S sama dengan MPS X delta YD atau delta S sama dengan MPS X dalam kurung min T. Kita masuk ke slide berikutnya. Di mana di sini ada contoh angka pajak proporsional di mana terdapat 2 kolom, yang dimana keadaan sebelum pajak T sama dengan 0. Terus kemudian keadaan sesudah pajak T sama dengan 20% dari Y. Kita langsung masuk saja. Keadaan sebelum pajak dalam kurung T sama dengan 0, Y sama dengan YD kurang T, Y sama dengan YD. Di mana C sama dengan 90 tambah 0,75Y atau C sama dengan 90 tambah 0,75YD. S sama dengan YD kurang C, di mana S sama dengan YD dikurang 90 dalam kurung 90 tambah 0,75YD sama dengan min 90 tambah 0,25YD atau S sama dengan min 90 ditambah 0,25Y. Keadaan sesudah pajak di mana T sama dengan 20% dari Y, di mana YD sama dengan Y dikurang T, YD sama dengan Y min dalam kurung 0,2Y sama dengan 0,8Y. Y sama dengan 90 tambah 0,75 dalam kurung 0,8Y sama dengan 90 tambah 0,6Y. S sama dengan YD kurang C. S sama dengan dalam kurung 0,8Y
dikurang dalam kurung 90 tambah 0,6Y sama dengan min 90 tambah 0,2Y. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Efek pajak analisis aljabar. Yang pertama ada pendekatan aljabar. 1. Pengaruh pajak tetap. Terlebih dahulu akan dibuat analisis yang bersifat umum mengenai efek pajak ke atas fungsi konsumsi dan fungsi tabung. Misalnya fungsi konsumsi asal adalah C sama dengan A plus BY dan pajak adalah T atau pajak tetap. Pajak sebanyak T menurunkan konsumsi sebanyak delta C sama dengan BT. Dengan demikian, fungsi konsumsi sesudah pajak C1 adalah C1 sama dengan min BT plus A plus BY. Sedangkan fungsi tabungan asal adalah delta S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B kali Y. Pajak fungsi tabungan sesudah pajak S1 adalah S1 sama dengan min dalam kurung 1 min B dikali T min A plus dalam kurung 1 min B dikali Y. Yang kedua ada pengaruh pajak proporsional. Pajak proporsional sebanyak TY menurunkan konsumsi sebanyak delta C sama dengan min B dikali TY apabila fungsi konsumsi asal adalah C sama dengan A plus BY, maka fungsi konsumsi yang baru C1 adalah C1 sama dengan A plus BY min B dikali TY. C1 sama dengan A plus B dalam kurung 1 min T dikali Y. Misalkan fungsi tabungan asal adalah S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B kali Y dan pajak adalah TY, pajak tersebut akan menurunkan fungsi tabungan sebanyak delta S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B dikali TY. Maka fungsi tabungan yang baru S1 adalah S1 sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B kali Y min dalam kurung 1 min B dikali TY. Turunkan lagi menjadi S1 sama dengan A plus dalam kurung 1 min B dikali Y dikurangi dalam kurung 1 min B dikali T dikali Y. Diturunkan lagi S1 sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B dalam kurung 1 min T dikali Y. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal. MPC adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable dalam persamaan MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. MPCY adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional dalam persamaan MPCY sama dengan delta C dibagi delta Y. Oleh karena itu, pajak adalah T dikali delta Y. Maka delta Y sama dengan delta Y dikurangi T dikali delta Y sama dengan dalam kurung 1 min T dikali T dikali delta Y. Dengan demikian, persamaan MPC sama dengan delta C dibagi delta YD dapat diubah menjadi MPC sama dengan delta C dibagi dalam kurung 1 dikurangi T dikali delta Y. Delta C dibagi delta Y sama dengan dalam kurung 1 min T dikali B. Oleh karena MPC sama dengan B, maka delta C dibagi delta Y sama dengan MPC sama dengan dalam kurung 1 min T dikali B. Selanjutnya yang kedua ada kecondongan menabung marginal. MPS adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable dalam persamaan MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. MPSY adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional dalam persamaan MPSY sama dengan delta S dibagi delta YD. Persamaan itu diterangkan dalam uraian berikut. MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Karena delta YD sama dengan dalam kurung 1 min T dikali delta Y. Maka MPS sama dengan delta S dibagi 1 min T dikali delta Y. Delta S dibagi delta Y sama dengan MPS dalam kurung 1 min T.
MPSY sama dengan MPS dalam kurung 1 min T. Oleh karena itu, MPS sama dengan 1 min B, maka persamaan MPSY dapat diubah menjadi MPSY sama dengan MPS dalam kurung 1 min B dalam kurung 1 min T. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Perhitungan nilai multiplier yang akan diterapkan menggunakan permisalan-permisalan seperti fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY D. Terus, dua bentuk sistem pajak yang akan digunakan dalam contoh pajak tetap yaitu T sama dengan TX. Sedangkan dalam contoh pajak proporsional itu T sama dengan TY. Fungsi investasi yang asalnya adalah I dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah G. Ada 3 jenis multiplier yang akan ditentukan besarnya. Yang pertama yaitu multiplier investasi. Untuk menghitung nilai multiplier investasi, dimisalkan nilai investasi bertambah dari I menjadi I1 dan delta I. Yang pertama untuk sistem pajak tetap. Dalam perekonomian bersistem pajak tetap, keseimbangan pendapatan nasional yang asal adalah Y sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan A plus BYD plus I plus G, Y sama dengan A plus B dalam kurung Y min TX plus I plus G. Ketemu Y sama dengan 1 min 1 Y sama dengan 1 per 1 min B. Pertambahan investasi sebanyak delta I dari 1 menjadi 1I menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi Y1. Nilainya dihitungkan dengan menggunakan persamaan Y1 sama dengan 1 per 1 B, 1 per 1 min B dalam kurung A min BTX plus 1 plus G. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian 3 sektor dengan pajak tetap, pertambahan investasi sebanyak delta I akan mendapatkan pendapatan nasional sebanyak 1 per 1 min B kali pertambahan investasi. Dengan demikian, nilai multiplier yaitu delta Y atau delta I adalah multiplier investasi sama dengan 1 per 1 min B untuk pajak tetap. Untuk pajak proporsionalnya adalah 1 untuk pajak proporsionalnya sama dengan multiplier investasi sama dengan 1 min 1 min B min BT sama dengan 1 per 1 min B dalam kurung 1 min T. Contohnya untuk sistem pajak tetap, diketahui MPT sama dengan MPT itu multiplier investasi pajak tetap sama dengan B sama dengan 0,75. Pajak proporsionalnya sama dengan T sama dengan 0,20 Y. Pertambahan investasinya sebesar 20 triliun. Dijawab MPT sama dengan 1 min 1 per 1 min B. B nya dimasukkan jadi 1 per 1 min 0,75. 1 dibagi 0,75 jadi 1 per 1 dibagi 0,25 sama dengan 1 dibagi 0,25 sama dengan 4. Dikalikan dengan pertambahan investasinya sebesar 20 triliun, hitung 4 dikali 20 maka hasilnya sama dengan 80 triliun. Maka delta I nya adalah
80 triliun untuk pajak tetap. Untuk sistem pajak proporsional dapat dilihat dengan contoh soal yang nilainya sama, yang diketahui MPP-nya sama dengan 0,75, pajak proporsionalnya 0,20, pertambahan investasinya sebesar 20 triliun. Maka MPP sama dengan 1 min B plus BT. B-nya dimasukkan 0,75 dan BT-nya dimasukkan 0,20. Jadi 1/1 min 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,20. Maka hasilnya 1 dibagi 0,75 ditambah 0,15. 0,75 ditambah 0,15 sama dengan 0,4. Maka 1 dibagi 0,4 sama dengan 2,5. 2,5 delta Y-nya dikalikan pertambahan investasi sebesar 20 triliun. Maka hasilnya itu 50 triliun untuk pajak profesionalnya. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nomor 2, multiplier pengeluaran pemerintah. Di sini ada sistem pajak tetap yang rumusnya adalah delta Y sama dengan 1/1 dikurangi B dan dikalikan dengan delta Y. Keterangannya ialah delta Y adalah pendapatan nasional, delta Y adalah pertambahan pengeluaran pemerintah. Dan berikutnya ada sistem pajak proporsional yang rumusnya adalah delta Y sama dengan 1/1 dikurangi B ditambah BT dan dikalikan dengan delta Y. Keterangannya sama. Delta Y adalah pendapatan nasional dan delta Y adalah pertambahan pengeluaran pemerintah. Di sini sudah ada contoh soalnya. Pendapatan nasional potensial yang akan dicapai pada tingkat konsumsi tenaga kerja penuh adalah 800 triliun. Pada tahun tersebut, pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah 750 triliun. MPC disposable adalah 0,75 dan pajak proporsional dan 20% dari pendapatan nasional. Maka hitunglah besarnya pertambahan pengeluaran pemerintah. Langsung saja dijawab. Rumusnya adalah delta Y sama dengan 1/1 dikurangi B ditambah BT dan dikalikan dengan delta Y. Delta Y-nya adalah 50 sama dengan 1/1 dikurangi B. B-nya adalah 0,75 ditambah BT. B-nya 0,75 dan T-nya 20% atau 0,20 dan dikalikan dengan delta Y. Hasilnya adalah 50 sama dengan 2,5 delta Y. Delta Y sama dengan 20 triliun. Berikutnya nomor 3, multiplier pajak. Nilai multiplier lebih kecil dari multiplier yang diakibatkan oleh perubahan investasi atau pengeluaran pemerintah. Di sini ada sistem pajak tetap yang rumusnya adalah MT sama dengan delta Y per delta T atau sama dengan B/1 dikurangi B. Keterangannya ialah MT sama dengan multiplier perubahan nilai pajak, delta T adalah pajak, dan delta Y adalah pendapatan nasional. Berikutnya, sistem pajak proporsional. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan pajak sebanyak delta T akan menaikkan pendapatan nasional sebanyak B/1 dikurangi B ditambah BT dikali dengan pengurangan pajak berlaku, yang rumusnya ialah delta Y sama dengan 1/1 dikurangi B ditambah BT dan dikalikan dengan dalam kurung B delta T, atau
delta Y sama dengan 1/1 dikurangi B ditambah BT dan dikalikan dengan dalam kurung delta T. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya menjelaskan tentang masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri. Masalah makroekonomi yaitu mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, menghadapi masalah pengangguran, dan juga menghadapi masalah inflasi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ekspansif yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian ini mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Bentuk kebijakan fiskal diskretion. Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner. Ia dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Kebijakan fiskal dalam mengatasi pengangguran yang dapat dipilih pemerintah salah satunya yaitu membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah. Yang dimaksud dengan membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah yaitu seperti menaikkan pengeluarannya tetapi tidak membuat perubahan ke atas pajak yang dipungutnya, atau mempertahankan tingkat pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya. Yang kedua, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak, yaitu di satu pihak menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya. Yang ketiga, secara serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak, yaitu pengeluaran dan pemungutan pajak dinaikkan dan kenaikan tersebut sama besarnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang. Kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi yang dapat dipilih pemerintah salah satunya yaitu menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak yang dipungut. Mengurangi pengeluarannya dan mengurangi pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besarnya. Jadi kesimpulannya yaitu inflasi dapat berdampak besar pada perekonomian dan dapat mempengaruhi pemerintah, investasi, dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan perekonomian mengalami resesi. Untungnya pemerintah memiliki kemampuan untuk menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk membantu pengendalian suplai uang dalam perekonomian jika digunakan bersamaan. Kebijakan tersebut dapat membantu mencapai tingkat inflasi yang lebih rendah dan ekonomi yang lebih stabil dan seimbang. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.